Shalom, saya Vini Yurutamisa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan teori psikoanalisis dari Anna Freud. Anna Freud sendiri adalah seorang psikoanalisis yang terkenal yang membuat kontribusi penting dalam bidang psikoanalisis, khususnya dalam pengembangan teori perkembangan anak. Ia adalah putri Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis dan menjadi salah satu pengikut dan penerus utamanya. Berikut adalah konsep-konsep dalam teori Anna Freud. Yang pertama, mekanisme pertahanan. Anna Freud mengidentifikasi berbagai mekanisme pertahanan yang digunakan oleh ego untuk melindungi diri dari ketegangan psikologis. Contohnya termasuk represi, proyeksi, dan sublimasi. Mekanisme pertahanan ini berfungsi untuk mengatasi konflik dan kecemasan yang muncul dari dorongan-dorongan tidak sadar. Yang kedua, perkembangan ego. Teori ini menekankan pentingnya perkembangan ego yang sehat dalam mengatasi konflik psikoseksual. Anna Freud mengemukakan bahwa perkembangan ego melibatkan tahap-tahap seperti identifikasi, pemisahan, dan pembentukan citra diri. Ego yang matang memungkinkan individu untuk mengatasi konflik dan menyesuaikan diri dengan tuntutan realitas. Dan yang ketiga, perkembangan psikoseksual. Teori ini mengajukan bahwa anak-anak mengalami serangkaian tahapan perkembangan psikoseksual yang dipengaruhi oleh dorongan-dorongan seksual. Tahap-tahap ini meliputi tahap oral, tahap anal, tahap falik, tahap laten, dan tahap genital. Mari kita pelajari lebih lanjut dari konsep teori Anna Freud ini. Yang pertama, represi. Dalam represi, pikiran, perasaan, atau dorongan yang tidak dapat diterima secara sadar dipindahkan ke alam bawah sadar untuk mengurangi ketegangan psikologis. Represi melibatkan penekanan dan penghilangan dari kesadaran. Yang kedua, sublimasi. Sublimasi adalah mekanisme pertahanan di mana dorongan atau energi psikologis yang tidak dapat diterima dialihkan ke aktivitas yang lebih sosial dan konstruktif. Dalam sublimasi, dorongan-dorongan seksual atau agresif diubah menjadi bentuk ekspresi yang lebih sosial seperti seni, olahraga, atau pencapaian akademik. Kemudian yang ketiga, proyeksi. Proyeksi adalah mekanisme pertahanan di mana individu menolak untuk mengakui atau menerima aspek-aspek negatif dari diri sendiri dan mengkontribusinya kepada orang lain. Dalam proyeksi, perasaan, niat, atau dorongan yang tidak dapat diterima dialihkan ke orang lain, sehingga individu merasa bahwa orang lain memiliki sifat atau motif yang sebenarnya dimiliki oleh dirinya sendiri. Selain mekanisme pertahanan yang disebut tadi, Anna Freud juga mengemukakan mekanisme pertahanan lainnya seperti regresi, yaitu kembali ke perilaku atau pola pikir yang lebih primitif. Kemudian rasionalisasi, mencari alasan yang masuk akal untuk mengurangi kecemasan dan penyangkalan, menolak untuk mengakui kenyataan yang tidak dapat diterima. Mekanisme pertahanan ini berfungsi untuk melindungi ego dari konflik dan kecemasan yang muncul dari dorongan-dorongan tidak sadar. Mereka membantu individu mengatasi ketegangan psikologis dan menjaga keseimbangan antara dorongan-dorongan yang bertentangan dan tuntutan realitas. Lalu yang berikutnya, perkembangan ego. Perkembangan ego adalah konsep penting dalam teori Anna Freud. Menurutnya, ego berkembang sepanjang tahap dan berperan penting dalam membantu individu mengatasi konflik dan menyesuaikan diri dengan tuntutan realitas. Berikut adalah penjelasan tentang tahap perkembangan ego menurut Anna Freud. Yang pertama, identifikasi. Tahap ini terjadi saat anak mulai mengidentifikasi dirinya dengan orang lain, biasanya orang tua atau figur otoritas lainnya. Identifikasi ini membantu membentuk ego dan mempengaruhi bagaimana anak berperilaku dan berinteraksi dengan dunia. Yang kedua, pemisahan. Pada tahap ini, anak mulai memisahkan diri dari orang tua dan menjadi lebih mandiri. Mereka mulai mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang diri mereka sendiri sebagai individu yang terpisah. Kemudian, pembentukan citra diri. Tahap ini melibatkan pembentukan citra diri atau gambaran tentang diri sendiri. Anak-anak mulai mengembangkan pemahaman tentang siapa mereka, apa yang mereka suka dan tidak suka, dan bagaimana mereka berbeda dengan orang lain. Perkembangan ego ini membantu individu mengatasi konflik dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Konsep-konsep ini membantu dan memahami bagaimana individu mengembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik dan menyesuaikan diri dengan tuntutan realitas. Yang berikutnya, perkembangan psikososial.
Anak Freud mengembangkan metode dan teknik yang disesuaikan untuk pengobatan psikoanalisis anak dan remaja. Pendekatan ini melibatkan pendekatan sensitif dan memahami untuk berkomunikasi dengan anak-anak dan remaja, memahami konflik emosional yang mendasari, dan membantu mereka dalam mengatasi konflik tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengobatan psikoanalisis anak dan remaja menurut Anna Freud. Yang pertama, pendekatan yang sensitif. Anna Freud menekankan pentingnya pendekatan sensitif terhadap anak-anak dan remaja. Terapis harus memahami dan menghormati dunia internal pasien mereka serta mengakui perbedaan perkembangan dan kebutuhan individu. Kemudian, yang kedua, menggunakan metode nonverbal. Anak-anak dan remaja mungkin tidak dapat mengungkapkan pengalaman mereka dengan kata-kata dengan baik. Oleh karena itu, Anna Freud mengembangkan teknik nonverbal seperti permainan, lukisan, dan peran untuk membantu anak-anak dan remaja dalam mengungkapkan dan memahami konflik emosional mereka. Kemudian, yang ketiga, menggunakan interpretasi. Anna Freud menggunakan teknik interpretasi untuk membantu anak-anak dan remaja dalam memahami dan mengatasi konflik emosional yang mendasari. Terapis menggali makna yang tersembunyi di balik perilaku, mimpi, atau gambaran yang dihasilkan oleh anak-anak dan remaja dan membantu mereka dalam menghubungkannya dengan konflik yang mungkin mereka alami. Kemudian yang keempat, fokus pada hubungan terapeutik. Anna Freud mengakui pentingnya hubungan terapeutik yang baik antara terapis dan anak-anak atau remaja. Hubungan yang aman, empatik, dan mendukung membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk eksplorasi dan pemahaman yang lebih dalam. Pengobatan psikoanalisis anak dan remaja menurut Anna Freud bertujuan untuk membantu anak-anak dan remaja dalam memahami dan mengatasi konflik emosional yang mendasari, serta mengembangkan keterampilan adaptif yang lebih baik, pendekatan yang sensitif dan memahami, serta penggunaan teknik yang disesuaikan menjadi kunci dalam membentukkan anak dan remaja dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan psikologis yang berkaitan dengan psikososial anak-anak itu sendiri. Dalam teori Anna Freud juga terdapat beberapa keterbatasan atau kritik. Yang pertama, kurangnya empirisisme. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori Anna Freud, seperti banyak teori psikoanalisis lainnya, kurangnya empiris dan sulit untuk diuji secara ilmiah. Dan kemudian yang kedua, fokus pada masa lalu. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori Anna Freud terlalu berfokus pada masa lalu dan konflik yang muncul dari tahap perkembangan awal. Ini dapat mengabaikan faktor-faktor kontemporer atau lingkungan yang mungkin juga berpengaruh pada perilaku dan kesejahteraan individu. Kemudian yang ketiga, kurangnya konsiderasi terhadap variabilitasi individu. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori Anna Freud mungkin tidak cukup mempertimbangkan variabilitasi individu dan perbedaan individu dalam pengalaman dan respon mereka terhadap stres dan konflik. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan dari teori Anna Freud ini. Pemahaman tentang teori Anna Freud dalam konteks psikoanalisis memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan anak, mekanisme pertahanan, dan perkembangan ego. Temuan dan analisis yang telah disajikan mengungkapkan kontribusi Anna Freud dalam pengembangan teori psikoanalisis, terutama dalam pengobatan anak-anak dan remaja. Pentingnya pemahaman tentang teori Anna Freud terletak pada kemampuannya untuk membantu terapis dalam memahami dan mengatasi konflik psikologis yang mungkin dialami oleh individu. Konsekuensi seperti mekanisme pertahanan dan perkembangan ego membantu dalam mengidentifikasi dan memahami konflik yang mendasari, serta membantu individu dalam mengatasi kecemasan dan mengembangkan cara yang lebih adaptif untuk menghadapi masalah. Demikian video tugas saya tentang teori psikoanalisis dari Anna Freud. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Shalom.